Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah azza wa jalla kembali pertemukan kita di majelis tafsir Al-Qur'an. Kita bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan mengkaji dari tafsir ayat-ayat tersebut berdasarkan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita memohon kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada majelis kita malam hari ini dan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan tafsir surah Al-Baqarah, pertemuan yang ke-11. Kita sudah 10 pertemuan membahas tentang surah Al-Baqarah. Tentunya saya ulangi lagi, saya ingatkan lagi tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ini adalah hadis dari Nabi SAW yang wajib kita imani, bahwasanya di antara manfaat fadilah keutamaan surah Al-Baqarah ketika dibacakan di rumah kita menjadi sebab perginya setan. Setan tidak mau masuk ke rumah seseorang yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, karena keutamaan dan kehebatan dari surah Al-Baqarah yang Allah azza wa jalla jadikan padanya. Sehingga ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk membacanya, mengkajinya, dan tidak lupa juga kita membacakan surat ini di rumah kita. Dalam hadis yang lain juga Bapak Ibu sekalian, masih pada keutamaan surah Al-Baqarah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Baqarah, ya, bacalah surah Al-Baqarah, hafalkanlah surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena mengambil surah Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Mengambil di sini artinya membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya. Fa inna akhdaha barakah, mengambil surah Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan surah Al-Baqarah ini adalah sebab penyesalan pada hari kiamat kelak. Wa la yastati'uhal batalah, dan surah Al-Baqarah ini tidak bisa dikalahkan oleh para penyihir. Artinya para penyihir ini akan kalah kalau dibacakan surah Al-Baqarah. Makanya ini juga diantara surah yang dibacakan untuk meruqyah seseorang atau meruqyah diri kita sendiri. Bisa dengan surah Al-Baqarah penuh, atau awal surah Al-Baqarah saja, surah ayat kursi, dan juga akhir surah Al-Baqarah. Nah, ini adalah di antara keutamaan surah Al-Baqarah. Maka kita alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah azza wa jalla untuk mempelajari surah Al-Baqarah, ya, penjelasannya dari penjelasan para ulama. Bapak Ibu sekalian, kita akan baca terlebih dahulu, ya, masih pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-70 sekarang. Ya, bisa dibuka ayat 70 sampai 76. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas satu persatu dari surah Al-Baqarah ini, ya, dimulai dari ayat yang ke-70. Meskipun ayat 70 ini Bapak Ibu sekalian masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, ya, dari ayat 67. Masih berhubungan dengan ayat yang ke-67. Kalau kita perhatikan ayat 67 Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina, lembu betina. Namun orang-orang Bani Israel tidak mau patuh kepada Nabi Musa. Kenapa? Sebabnya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Alasannya adalah pada ayat yang ke 72 Bapak Ibu, yaitu ketika terjadi pembunuhan kepada seseorang dari kalangan Bani Israel, namun tidak ada yang mau mengaku siapa yang membunuh ini, tidak ada yang mau mengaku. Akhirnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa untuk memerintahkan kepada Bani Israel menyembelih sapi betina. Maksudnya adalah nanti sapi betina ini, ya, salah satu bagiannya setelah disembelih untuk dipukulkan kepada mayat tersebut, dan nanti mayat itu bangun dan akan mengatakan siapa yang membunuhnya.
sebagaimana pada ayat yang ke-72 dan 73 ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan pada ayat 72 Bapak Ibu, wa id qataltum nafsan faddaratum fiha. Ingatlah ketika kamu membunuh seseorang dan kalian saling tuduh terhadap hal tersebut. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan mengeluarkan, akan menyingkap apa yang kalian sembunyikan. Faqulna adribuhu bi ba'dihha. Maka Allah mengatakan, pukullah mayat itu dengan sebagian dari sapi itu. Ini bagian ini ada silang pendapat dengan para ulama. Ada yang mengatakan ekornya, ada yang mengatakan bagian dagingnya, ada yang mengatakan ini dan itu, banyak sekali. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, tidak penting bagi kita bagian apa itu, karena intinya bukan di situ memang. Ya, dan subhanallah ini ada yang ditafsirkan, ada yang menafsirkan ya sebagian orang bahwa yang dimaksud ini adalah ekor sapi. Memang ada riwayat tersebut, namun riwayat ini adalah riwayat Israiliyat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir. Riwayat Israiliyat ini kan tidak bisa dipercaya 100%, ya, tidak didustakan juga. Dan anehnya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, di Jember ini ada pengobatan dengan dipukulkan ekor sapi. Pernah dengar Bapak Ibu? Bapak-bapak pernah dengar kan? Jadi ada di Jember pengobatan alternatif, medianya adalah dengan ekor sapi. Katanya itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ini yang pertama dulu, riwayatnya riwayat yang tidak bisa kita percaya. Memang ada silang pendapat di situ. Dan kalaupun itu benar ekor sapi juga, kita tidak seperti Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan hal tersebut, bagian sapi tersebut kepada mayat itu. Dan tujuannya adalah agar mayat itu ketika dipukulkan bangun lalu mengatakan siapa yang membunuhnya. Itu saja sudah. Setelah itu diucapkan siapa yang membunuh lalu mati lagi. Nah, ini sebab mengapa Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih apa? Sapi betina. Ini sebagai mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, namun yang terjadi ya Bapak Ibu sekalian, ya dari ayat yang ke-68 Bani Israel mengatakan, ya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan apa sapi apa itu, bagaimana sapinya. Padahal kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau seandainya ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel sembelihlah sapi, mereka menyembelih sapi apa saja, yang penting sapi betina sudah cukup. Tapi ternyata Bani Israel orang yang suka ngeyel. Ditanya sapinya kayak apa, akhirnya diberatkan. Fadayyaqallahu ala anfusihim dayyaqu ala anfusihim fadayyaqallahu alaihim. Kata Ibnu Abbas, mereka menyempitkan diri sendiri maka Allah sempitkan sekalian. Ya, mereka tanya apa? Sapi yang seperti apa? Maka Nabi Musa mengatakan, Allah mengatakan sapi itu tidak tua tidak pula muda, la faridun wala bikr, awanun baina dzalik, pertengahan antara itu. Faf'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Ngayal lagi mereka katakan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ayat yang ke-69 mereka mengatakan, tolong tanyakan kepada Tuhanmu warnanya apa. Nah, sudah yang pertama umurnya berapa, warnanya apa. Maka disulitkan sekali, dipersulit. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Ya, dia adalah sapi yang warnanya kuning, ya, kuning tua, keemasan, yang menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Dan ini sapi ini sangat sulit didapatkan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, mereka masih tanya pada ayat yang ke-70, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Tanyakan lagi kepada Tuhanmu sapi yang kayak apa, karena ini seperti ini sapinya banyak. Bohong, mereka dusta. Ada sapi yang dengan spesifikasi seperti itu, umurnya enggak tua enggak muda, warnanya juga kuning keemasan yang menyenangkan bagi orang yang melihat. Itu sulit. Ya, wa inna insyaallah la muhtadun. Kami insyaallah akan mengerjakannya, kata mereka.
Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Maka Allah mengatakan dia adalah sapi betina yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, membajak tanah. Tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tidak ada belangnya, tidak ada warna selain kuning tua itu. Gak ada warna hitam, gak ada warna putih, gak ada warna yang lain. Pokoknya warnanya itu saja. Ya, semakin sulit lagi. Makanya dalam beberapa riwayat mereka tidak mendapatkan sapi itu kecuali setelah waktu yang panjang, waktu yang lama, beberapa tahun baru dapat sapi itu. Ya, itu pun tentunya ketika orang mencari pedagang atau orang yang memiliki sapi tersebut pasti akan memasang tarif yang muahal. Maka karena itu perintah dari Allah Azza wa Jalla dan mereka sudah terlalu banyak membangkang, akhirnya mereka beli meskipun dengan harga yang sangat mahal. Allah katakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mereka pun menyembelihnya dan hampir-hampir saja mereka tidak melakukannya karena saking sulitnya. Ini pelajaran yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kita masih membahas tentang sifat-sifat buruk kaum Yahudi yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ini. Sebelum kita bahas pelajaran ini, sifat apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ini, disclaimer ya. Ini artinya ketika kita membahas sifat-sifat buruk kaum Yahudi dan ternyata itu ada di diri kita, apa yang harus kita lakukan? Ya perbaiki. Ya diperbaiki. Ini ada pada semuanya. Artinya kadang diri kita sendiri, bahkan saya yang ngomong juga kadang terjatuh kepada sifat-sifat yang menyerupai kaum Yahudi. Bukannya kita Yahudi kan gitu, tapi menyerupai. Apa saja, banyak sekali sudah kita sebutkan bagaimana sifat-sifat orang-orang Yahudi yang bisa jadi ada pada diri kita. Dan yang paling utama adalah kita membereskan diri kita sendiri lah. Kan seperti itu. Ya baik, kita kembali. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian dari ayat-ayat ini ya adalah bagaimana orang-orang Yahudi itu meremehkan perintah Rasulnya. Ini pelajaran. Sifat buruk orang Yahudi itu tidak mengagungkan perintah Rasulnya. Rasul mereka siapa? Nabi Musa. Di antara tanda mengagungkan perintah itu kan kalau sekali diperintah langsung dikerjakan kan gitu. Seorang bapak ya atau anak yang mengagungkan bapaknya, menghormati bapaknya. Bapaknya ngomong, "Nak, tolong tutup pintunya." Langsung ditutup. Itu mengagungkan bapaknya. Tapi kalau kurang mengagungkan bapaknya, apa yang terjadi? Suruh pintunya tutup, ya nanti sebentar. Nggak dikerjakan juga akhirnya. Atau dikerjakan tapi nanti lama. Nah, ini diantara sifat buruknya kaum Yahudi adalah mereka meremehkan perintah Rasulnya, tidak mengagungkan perintah Rasulnya. Maka ini hal yang harus kita hindari Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai kaum mukminin harus berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kalau mereka meremehkan perintah Rasulnya, maka kita kaum mukminin adalah orang yang paling mengagungkan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sifat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di Al-Quran dan juga Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadis. Di antaranya Surah Al-Fath ayat yang ke-9. Surah Al-Fath ayat yang ke-9 Allah mengatakan, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira." Sungguh kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Sebagai saksi, pemberi peringatan dan kabar gembira. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian kaum mukminin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan kalian menolong Rasulnya dan menghormati Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Tauqir artinya adalah menghormati, mengagungkan Rasul kita. Ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Ini supaya kita berbeda dengan sifat-sifat orang Yahudi. Ini poin yang harus kita tanamkan pada diri kita,
Bagaimana kita mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh yang sudah diterapkan adalah contoh para sahabat. Ada sebuah ucapan dari seorang yang pada saat itu belum masuk Islam, masih kafir Quraisy. Masih kafir Quraisy. Namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Siapa namanya? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dari Bani Thaqifah Taif, dekat dengan Mekah. Ya, ketika perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah, Urwah ini masih dalam keadaan non-muslim, kafir. Datang kepada Rasulullah SAW untuk perjanjian damai kan gitu. Ternyata beliau mendapatkan satu pemandangan yang tidak pernah beliau saksikan. Ini masih kafir loh Pak ya, non-muslim. Beliau mengatakan, wallahi laqad wafattu 'alal muluk. Demi Allah, saya itu sering datang kepada para raja-raja. In ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najasyi. Saya sudah pernah datang ke berbagai raja. Raja Qaisar, Raja Kisra, Raja Najasyi, Raja Romawi, Persia, Sudan. Saya sudah datang ke raja-raja. Tapi ada satu pemandangan yang saya tidak pernah melihat pada raja-raja tersebut yang dilakukan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah SAW, melebihi bagaimana para prajurit-prajurit itu mengagungkan raja-raja mereka. In ra'aitu qattu malikan yu'azzimu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Saya enggak pernah melihat ada pelayan-pelayan yang mengagungkan rajanya melebihi bagaimana para sahabat Nabi mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini persaksian orang yang non-muslim. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan bagaimana majelisnya Rasulullah. Ka'anna fi ru'usihim at-tayr. Kalau para sahabat duduk di hadapan Nabi SAW, maka seolah-olah di kepala mereka ada burung yang hinggap. Apa maksudnya? Tenang, dia nggak bergerak, ngantuk gitu. Kalau kita ngantuk, kalau kita nggak ngantuk. Kalau sahabat Nabi SAW diam, karena kalau ada burung di sini dan dia tidak terbang, menunjukkan bagaimana tenangnya kepala mereka, tidak bergerak. Dan bahkan sebagian para sahabat tidak berani memandang wajah Rasulullah SAW, saking mengagungkan dan menghormatinya. Nah, ini adalah sifat atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana cara mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada dengan tiga hal, dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Yang pertama adalah dengan hati. Bagaimana mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati? Kita mencintai beliau dengan kecintaan yang melebihi diri kita sendiri, orang tua kita, anak kita, dan seluruh manusia. Itu mengagungkan Rasul dengan hati kita. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai aku, Rasulullah, menjadi orang yang paling dia cintai melebihi bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Tidak sempurna iman kita, Pak, sampai seperti itu. Umar bin Khattab pernah mengatakan apa kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semua manusia kecuali diriku sendiri. La ya Umar, kata Rasulullah, belum sempurna kalau seperti itu. Hatta akuna ahabba min nafsi, sampai aku adalah orang yang paling kau cintai melebihi dirimu sendiri. Maka kata Umar, al-an, ya sekarang seperti itu. Maka kata Nabi, al-an ya Umar, sekaranglah sempurna imanmu wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita tanya, Pak, kaum muslimin semuanya insya Allah cinta kepada Rasulullah SAW, semuanya cinta. Cuma buktinya itu yang perlu ditanyakan. Kita kalau cinta kepada Rasulullah SAW, buktinya apa? Allah Azza wa Jalla sudah menurunkan satu ayat dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah cinta kepada kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ya, dengan hati kita, Pak. Ini poin yang paling mendasar sekali, bagaimana kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita. Yang kedua adalah dengan lisan. Yaitu tidaklah disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita bersolawat. Itu termasuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW pernah mendoakan, Jibril alaihissalam pernah mendoakan keburukan bagi orang yang disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bersolawat. Lalu Nabi mengaminkan. Rogima anfu rajulin dukira ismuka indahu falam yusalli alaihi. Celaka seseorang, kata Jibril, orang yang disebutkan nama engkau di sisinya tapi tidak bersolawat kepada. Nabi mengatakan amin. Bahkan Allah azza wa jalla saja bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini diantara bentuk pengagungan kepada Rasulullah SAW adalah kita bersolawat setiap kali disebutkan nama beliau, supaya kita tidak menjadi orang yang bakhil. Siapa itu orang yang bakhil? Orang yang disebutkan nama Rasulullah SAW tapi tidak mau bersolawat kepadanya. Ini yang kedua, Pak. Yang pertama tadi dengan apa? Mengagungkan Rasulullah dengan hati. Yang kedua mengagungkan Rasulullah dengan lisan. Yang ketiga, ini yang paling penting, mengagungkan Rasulullah SAW dengan amal perbuatan. Nah, ini yang paling penting, ini yang paling menentukan, ini yang membedakan orang. Karena kita semua kalau ditanya, Anda cinta Rasulullah atau enggak? Pasti akan mengatakan cinta. Cuma perbuatannya yang tidak mencerminkan kalau dia cinta. Nah, disebutkan para ulama, bukti kita cinta kepada Nabi dan mengagungkan Rasulullah SAW itu dengan tiga hal perbuatan ini. Yang pertama, menjalankan perintahnya. Yang kedua, meninggalkan larangannya. Yang ketiga, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat ya, Bani Israel bagaimana, Pak, tadi, Pak? Bani Israel sudah diperintahkan tapi dia tidak langsung mengerjakan gitu, cuma tanya ini tanya itu, akhirnya dikerjakan juga tapi setelah beberapa waktu lamanya gitu. Ini bagaimana bentuk mereka tidak mengagungkan Rasulullah SAW. Adapun kita kaum mukminin, maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu kita lakukan, Rasulullah SAW melarang sesuatu kita tinggalkan. Rasulullah SAW beribadah dengan sesuatu maka kita ikuti. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Khudhu anni manasikakum, ambillah cara haji dariku. Ini bagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya supaya beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan ini bagaimana kita membuktikan cinta kita lebih besar kepada Rasulullah SAW daripada semua manusia adalah ketika kecintaan kita kepada selain Rasulullah itu diuji dengan sikap kita, apakah kita mendahulukan Rasulullah SAW atau manusia. Misal contoh, ada suatu ibadah ya, yang ternyata ibadah ini bertentangan dengan kebiasaan orang tua kita, nenek moyang kita. Ini cinta kita kepada Nabi dan pengagungan kita kepada Nabi diuji. Apakah kita lebih mengagungkan Nabi Muhammad SAW dengan mengerjakan perintah tersebut, atau kita lebih memilih untuk ya sudahlah ikut-ikutan nenek moyang kita, kebiasaan, meskipun itu menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Ini disinilah bentuk ujian. Apakah benar-benar kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak? Ya, kalau pakai tuntunan Nabi kita dapat untungnya cuma sedikit, tapi kalau tidak dengan tuntunan Nabi kita dapat untung yang banyak. Nah, pilih yang mana, Pak?
sesuai tuntunan Nabi dan untung yang banyak ya gitu. Semuanya kita pengen kayak gitu. Ya. Tapi kita diuji benar-benar bagaimana, apakah kecintaan kita benar-benar lebih besar, ya, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW lebih besar ataukah kepada diri kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, atau dunia kita itu lebih besar. Nah, ini dibuktikan dengan ketika terjadi pertentangan antara kepentingan kita dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian, sifat pertama yang harus kita jauhi dari orang-orang Yahudi, yaitu tidak mengagungkan Rasul mereka. Adapun kita kaum mukminin, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pada ayat yang ke-74 Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian hati kalian menjadi keras setelah hal tersebut, dan hati itu seperti batu atau bahkan lebih keras dari batu. Dan di antara batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang keluar dari celah-celahnya itu, dari sela-selanya itu, ya, air yang mengalir, sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul. Ada di antara batu yang bisa pecah lalu mengeluarkan air di sela-selanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga batu yang terjatuh karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, ini sifat yang kedua, pelajaran yang kedua pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Di antara sifat buruk kaum Yahudi adalah qaswatul qulub, kerasnya hati. Bahkan Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini, hati orang Yahudi itu lebih keras daripada batu. Apa maksudnya? Hati kaum Yahudi ini lebih keras daripada batu. Disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya Ibnu Ashur, beliau menyebutkan dalam tafsirnya, batu itu keras tapi bisa berubah dia. Kalau ditetesi air terus bisa berlubang, bahkan bisa pecah. Bahkan di antara salah-salah batu itu kadang muncul tumbuhan, kadang pecah, kadang jatuh. Itu batu bisa berubah keadaannya. Tapi hatinya orang Yahudi itu lebih keras dari itu, tidak pernah bisa berubah. Ngeyelan itu loh, ya. Saking kerasnya hati mereka, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, ini sifat buruk orang-orang Yahudi. Apa sebabnya? Ya, sebabnya disebutkan oleh para ulama, orang-orang Yahudi ini sangat keras hatinya, ya, karena beberapa hal. Contohnya Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 155. Ini Allah sebutkan beberapa sebab kenapa hati mereka sangat keras. An-Nisa ayat 155. Allah katakan, "Fabima naqdihim mitsaqahum." Dan karena sebab mereka mengingkari perjanjian mereka. Wa kufrihim bi ayatillah, dan dengan sebab mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya bighairi haq, dan mereka suka membunuhi para nabi tanpa alasan yang benar. Ini berapa sebab? 3 sebab. Allah sebutkan 3 sebab kenapa hati mereka sangat keras. Yang pertama, fabima naqdihim mitsaqahum, mereka itu suka ingkar janji. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati kalau sudah janji tepati. Karena mengingkari janji itu menjadikan hati keras. Ayatul munafiqi thalath. Ayat tanda orang munafik itu 3, di antaranya idza wa'ada akhlaf, jika berjanji suka ingkar. Nah, kalau kita janji, walaupun janji-janji itu janji yang sederhana kepada anak kita, nanti kalau kamu lulus, ya, abah kasih ini, itu janji apa enggak, Pak? Janji, tepati itu. Jangan kita menyerupai orang-orang Yahudi yang mereka sukanya ingkar. Sampai hari ini Pak, ya, kita lihat bagaimana Israel itu sudah janji tidak akan menyerang orang-orang Palestina.
Belum lama, berapa hari kemudian langsung diserang lagi, dibunuhi lagi, dan seterusnya. Memang dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah. Percuma janji sama mereka itu selalu diingkari. Kita sebagai orang mukmin nggak boleh seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, wa kufrihim bi ayatillah. Mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah setelah jelas di hadapan mereka. Kan berkali-kali orang Yahudi itu bagaimana Allah itu menampakkan kebesarannya. Ya, turun manna wa salwa, makanan dari langit, daging dan minuman dari langit. Orang yang mati dihidupkan lagi. Tetap saja ingkar kepada ayat. Itu sebabnya karena ngeyelan itu. Ngeyel ini merugikan sekali. Orang suka ngeyel, sudah jelas di hadapannya kebenaran, gak mau diikuti. Kenapa? Ya, taklid kepada orang lain, kepada orang yang dianggap lebih berilmu. Padahal sudah jelas kebenaran di hadapannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qatlihimul anbiya bighairi haq. Sebab yang ketiga, mereka suka membunuh para nabi. Ini hati-hati, Pak. Jadi membunuh para nabi itu puncaknya. Awalnya apa? Yaitu nggak taat. Awalnya gampang menyelisih. Nabi Musa perintah apa, mereka tidak melakukan. Nabi Musa bilang seperti ini, melarang, mereka kerjakan. Awalnya gitu, menyelisih tuntunan dan perintah Rasulnya. Lama kelamaan akhirnya dibunuh nabinya. Itu kekejian mereka, saking kerasnya hati mereka, ya. Dalam ayat yang lain, surah Al-Maidah ayat yang ke-13, Allah juga sebutkan sebab kenapa hati mereka sangat keras. Surah Al-Maidah ayat 13, Allah katakan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Karena mereka suka ingkar janji, maka kami laknat mereka, ya, dan kami jadikan hati mereka keras. Wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi. Ini sebabnya. Mereka melupakan, mereka merubah-rubah ucapan Allah di tempatnya, dari tempatnya. Mereka suka merubah-rubah ajaran, suka merubah-rubah tuntunan Nabi mereka, dirubah-rubah. Ya. Akhirnya yang ajarannya Nabi Musa sendiri asing bagi mereka, dan itu terjadi juga di umatnya Nabi Muhammad SAW. Dirubah-rubah, akhirnya ajarannya Nabi Muhammad jadi asing. Wah, ini Wahabi nih, gitu kan, jadinya menuduh gitu kan, gak bagus. Tidak seperti itu, ya. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan bagian yang mereka sudah diingatkan dengannya. Ini sebab-sebab, ya, bagaimana Nabi Musa atau Allah Azza wa Jalla menjadikan hati orang-orang Yahudi ini keras, bahkan lebih keras dari batu. Di antara sebabnya itu tadi banyak hal, ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, dari pelajaran kerasnya hati orang-orang Yahudi ini, ya, Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surah Al-Hadid ayat yang ke-16, ya, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Janganlah kalian seperti orang-orang ahli kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Ketika waktu sudah berlalu panjang, hati mereka menjadi keras. Maksudnya berlalu panjang ini dari nabi mereka jauh, akhirnya menjadi keras. Faqasat qulubuhum. Kata Ibnu Katsir, nahallahu ta'ala al-mu'minina an yatashabbahu bil ladzina humilul kitaba qablahum minal yahud wan nasara. Allah melarang orang mukminin untuk menyerupai Yahudi dan Nasara. Lamma tatawwala alaihimul amad, ketika sudah berlalu waktu yang panjang dari nabi mereka, baddalu kitaballahi alladzi biaidihim. Mereka merubah-rubah ajaran nabi mereka sendiri. Washtaru bihi thamanan qalila wa nabadhuhu wara'a dhuhurihim wa aqbalu 'ala al-ara'il mukhtalifah. Mereka meninggalkan ajaran nabinya dan mengganti dengan pendapat-pendapat manusia. Wa qalladur rijal fi dinillah. Mereka taklid kepada manusia-manusia. Taklid kepada manusia-manusia selain Rasulullah. Wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Menjadikan ulama-ulama mereka tuntunan tuhan-tuhan selain Allah. Itu sebabnya, Pak. Ya, fa inda dzalika qasat qulubuhum. Dengan sebab itulah hati mereka menjadi keras. Jadi ikut-ikutan, ya,
ulama-ulamanya yang merubah-rubah ajaran Rasul mereka. Akhirnya hati mereka menjadi keras. Maka hati-hati ini bukan perkara yang remeh. Makanya wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surah Al-Hasyr Allah katakan, apa yang Rasul datang dengannya sudah kerjakan itu. Gak perlu ditambah-tambah, gak perlu dirubah-rubah. Itu saja kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang, tinggalkan, jangan kerjakan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, dua sifat ya dari orang-orang Yahudi yang harus kita jauhi ya, dan kita sebagai kaum mukminin mengerjakan kebalikannya. Mereka tidak mengagungkan Rasulnya, maka kita mengagungkan Rasul kita. Mereka keras hatinya, maka kita adalah orang-orang yang lembut hatinya, mudah menangis, mudah tunduk kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dari pelajaran surah Al-Baqarah, dari sifat-sifat orang-orang Yahudi. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita semuanya dari sifat-sifat yang tercela, membimbing kita semuanya kepada akhlak yang terbaik, dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa bihi. Maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.